kita akan diskusikan bersama dan mohon untuk tidak menyalakan mic selama kegiatan sedang berlangsung kecuali untuk bertanya. Terima kasih. Bro Ahmad, silakan Bro Ahmad. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya dikasih kehormatan nih untuk berada di sini sama teman-teman sekalian di sore hari ini. Jadi terima kasih Siskeken. Memang saya ini juga dari tadi nyari-nyari nama-nama, wah lumayan banyak juga yang saya kenal, tapi juga ada yang saya tidak kenal. Semoga dengan ini kita menjadi semakin akrab. Lalu untuk minggu ini saya diminta untuk memberikan gambaran umum dari UTC atau Universal Treatment Curriculum yang dikeluarkan oleh Colombo Plan, yaitu dari course yang keempat atau kursus yang keempat ya. Kursus yang keempat. Nah, ini ada tadi seperti disampaikan oleh Keken, memang ada beberapa perubahan. Nanti teman-teman sendiri yang perlu menilai perubahannya ini sebenarnya banyak atau tidak. Cuman memang ada beberapa penekanan ya. Kalau dari sisi sistematika kurikulum itu UTC 4 sih tidak jauh berbeda. Cuman ada beberapa yang ditambahkan, nanti kita akan bahas. Jadi mungkin ini jadi pengingat buat teman-teman yang sudah pernah ngambil UTC 4 sebelumnya, atau teman-teman yang berniat mau mengambil UTC 4, jadi ketika memang mengikuti nanti sudah punya gambaran dulu ya, sejadinya mungkin nanti ketika pelatihannya jadi lebih lebih masuk gitu ya. Nah, memang beberapa kali UTC 4 sudah dilakukan secara online, cuman memang UTC 4 secara online memang menantang gitu ya, memang menantang. Jadi ada hambatan-hambatannya, tentunya ada kelebihannya ya, jadi lebih mudah, siapa saja jadi bisa ikut, nggak keluar duit tiket pesawat, nggak keluar duit untuk hotel gitu ya. Nah, cuman memang ada tantangan-tantangan tersendiri. Jadi ini mohon maaf, pertama tanggalnya salah, tanggal 15, karena bikinnya tanggal 15 jadinya tanggal 15 tuh, harusnya tanggal 16 itu ya, mohon izin. Jadi itu ya, kita mulai. Nah, yang pertama dari kurikulum 4, poin pertama yang penting di dalamnya adalah tentang mengenai gaya dan karakteristik konselor. Nah, UTC 4 itu tentang apa sih? Kan UTC 4 kan tentang keterampilan konseling dasar. Itu judulnya gitu ya. Keterampilan konseling dasar untuk profesional di bidang adiksi. Nah, judulnya kan itu UTC 4. Tapi dia dimulai dengan gaya dan karakteristik konselor. Kenapa? Nah, karena ternyata sebelum kita ngomongin tentang teknik-teknik yang mungkin nanti teman-teman jadi ahli semuanya gitu ya, ternyata ditemukan di banyak penelitian karakteristik konselor itu efeknya sangat besar pada proses terapi atau konseling. Terutama tentang bagaimana ngebangun membina rapor dengan si klien. Nah, jadi kita percuma gitu ya, kita ahli nih, misalnya sudah jago sekali teknik-teknik konselingnya, sudah mantep lah ya, tanpa cacat teknik-teknik konselingnya, sudah bisa, semuanya sudah bisa dilakukan dengan mantep. Tapi ternyata karakteristiknya nggak ada, karakteristiknya nggak dapet gitu. Akhirnya ya keterampilan itu cuma jadi
cuman jadi kata-kata saja gitu. Ternyata ditemukan hampir kalau kita bicara gitu ya, kalau kita ngomongin konseling ternyata 80% lebih itu adalah karena raport gitu ya, karena raport kita dengan klien atau karena hubungan kita dengan klien. Nah, hubungan kita dengan klien itu biasanya terbangunnya sebagian besar karena karakteristiknya. Jadi eh, pada umumnya kalau konselor yang baik itu adalah konselor yang bisa membangun hubungan. Nah, ya, karena klien-klien kita kan macam-macam ya. Kita nggak semua datang ketemu klien yang kliennya tuh langsung mau cerita panjang lebar, baru ketemu 5 menit langsung percaya total ya kan. Teman-teman bahkan minjem duit langsung dikasih sama kliennya, saking percayanya gitu ya. Saking percayanya tuh klien langsung percaya banget, kan nggak begitu kenyataan kenyataan di lapangan, fakta lapangan kita bahwa ketika kita pertama kali ketemu klien, klien mungkin akan merasa curiga dengan kita, ya kan? Klien mungkin merasa tidak nyaman dengan kita, dan klien juga mungkin merasa tidak percaya sama kita. Nah, itu wajar apa enggak? Wajar dong. Bayangkan teman-teman ada di orang baru, belum pernah kenal, terus ini orang nanya-nanya mulu dan ngajakin masuk rehab mulu gitu kan. Gimana tuh rasanya? Lagi asik-asik make gitu ya. Ini ada orang ngomong kok ngajakin berhenti mulu nih, orang lagi enak-enaknya make diajakin berhenti mulu. Ya tentunya nggak percaya gitu kan, ini siapa nih ini orang? Kok kesannya dia kayak tahu hidup saya ya, kok kesannya dia kayak tahu yang terbaik buat saya padahal baru kenal. Nah jadi itu gitu ya. Sehingga kita tahu kita tidak boleh melupakan bahwa nanti mungkin teman-teman kalau nanti memang ikut UTC 4 yang sebenarnya bukan gambaran, teman-teman sudah harus paham bahwa gaya dan karakteristik konselor itu seringkali lebih penting daripada keterampilan. Saya nggak bilang keterampilan tidak penting ya, keterampilan penting juga, cuman kita tidak boleh melupakan gaya dan karakteristiknya. Apa saja sih itu? Nah ini contohnya. Jadi ini keterampilan-keterampilan yang diharapkan seorang konselor atau konselor yang baik itu biasanya memiliki ini. Nah, ya. Jadi kalau tanpa ini biasanya konselornya mungkin kurang efektif gitu ya. Mungkin dia akan mengalami banyak hambatan ya dalam konselingnya. Ya mungkin kliennya merasa tidak nyaman, mungkin kliennya merasa apa lagi ya? Mungkin kliennya merasa tidak percaya dengan dirinya gitu ya. Kliennya mungkin percaya sama dia tapi butuh waktu lama gitu ya. Jadi kalau program kita 6 bulan, kliennya tuh baru mulai bilang, wah gue besok mau pulang, gue baru ngeliat bang ternyata gue bisa percaya sama lu. Tapi kliennya besoknya pulang kan, sayang banget kan. Justru sayang waktunya banyak kebuang. Nah ini keterampilan-keterampilan yang diharapkan seorang konselor punya. Yang pertama adalah punya kemampuan personal. Apa itu kemampuan personal? Nah ini macam-macam ya. Artinya kemampuan personalnya itu artinya si konselornya itu paham mengenai batasannya. Dia tahu apa yang dia mampu, dia tahu apa yang dia tidak bisa, dia tahu apa yang boleh dilakukan, dan dia juga tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini menjadi kemampuan personal ya, bahwa ini orang punya keterampilan untuk punya kesehatan mental yang sehat gitu ya, secara psikologis sehat. Kalau punya masalah dia mampu mengatasinya, dia punya teman, dia punya jejaring gitu ya. Nah, dia punya hubungan-hubungan yang baik yang mendukung dia satu sama lain ya. Si orangnya ini juga nyaman berbicara berbagai macam isu ya, berbagai macam topik, topik yang mungkin keagamaan, topik yang mungkin orientasi seksual, topik yang mungkin perilaku seksual. Nah, ini topik-topik yang mungkin kita temukan ya. Nah, ketika seseorang tidak punya kemampuan personal, mungkin ya dia bisa kaget gitu ya. Ketika misalnya ada seorang klien misalnya tiba-tiba ngomong saya nggak percaya Tuhan misalnya kan, wah konselornya mungkin kaget. Nah, jadi waduh saya nggak mau deh konseling sama seperti ini. Nah, itu yang artinya kemampuan personalnya kurang
kurang baik. Lalu yang berikutnya adalah keterampilan tulus. Nah, harus tulus nih. Gimana cara menyampaikan rasa tulusnya ke kliennya ya. Kita menjadi orang yang asli ya, nggak basa-basi ngomongnya, nggak cuma sekedar karena kita nerima gaji, makanya kita ngebantu. Kalau nggak digaji ya nggak dibantuin, nah, kan berasa itu tulusnya kan. Nah, itu orang akan ngelihat, wah ini kayaknya gimana ya, ini kayaknya kalau lagi dikirimin pulsa aja nih orang negor, kalau nggak dikirimin pulsa nggak negor-negor gitu kan. Nah itu. Lalu yang berikutnya adalah kesiapan. Nah kesiapan itu artinya apa? Segera gitu ya, immediacy. Jadi kalau misalnya punya topik itu nggak nunggu sebulan, nggak nunggu 2 bulan, ya cepat gitu ya. Ketika kliennya membahas satu isu, ya isu itu langsung di serta merta ada responnya. Ya. Responnya mungkin oke, ini kita tunda, kita nanti kita bahasnya di minggu depan, atau ini nanti gimana. Nah itu ada kesiapan gitu ya. Nggak nunggu yang berlama-lama, kasihan nanti kliennya mau sesuatu ya. Misalnya nih, kliennya minta pulang. Wah, saya mau pulang, nggak diomongin gitu ya. Nanti diomonginnya 2 bulan kemudian. Waduh, gimana tuh rasanya jadi kliennya? Rasanya Gondok, pengen nimpuk kan? Rasanya pengen nimpuk pakai motor kan? gondok bro. Iya gondok, ntar bisa-bisa nanti ditusuk lagi ya dari belakangnya. Wah gitu kan. Tusuk pakai apa saya nggak tahu. Nah itu jadinya juga di kesiapan ini juga artinya si konselornya juga hadir di situ ya, jangan cuman sekedar badannya di sana tapi jiwanya nggak tahu di mana. Ya, itu kesiapan tuh di situ, artinya siap hadir, ada berada di sana baik secara fisik maupun secara pikiran ya. Jangan cuman fisiknya ada tapi pikirannya misalnya lagi sibuk misalnya ya, waduh itu minyak goreng 10 ton saya jual kemana gitu ya. Nah, mungkin kan konselornya ternyata konselornya penimbun minyak goreng juga kan. Jadi pikiran dia mau kemana nih dilepas ya minyak. Itu. Ya, jadi kesiapan tuh itu ya. Dan tentunya juga bisa membantu klien untuk mengidentifikasi kira-kira mana hal yang merupakan hal penting untuk klien. Nah, ya. Karena seringkali kan itu menjadi tantangan ya antara satu sama lain. Gimana caranya si kliennya itu bisa saling membantu antara klien dan konselornya gitu. Oke. Lalu tentunya empati, ya, empati dan apa namanya kehangatan tuh gimana ya? Ya, bukannya kliennya dipeluk ya, bukannya dikasih kehangatan nih kliennya ya. Iya, memang dikasih kehangatan, tapi bukan kehangatan yang seperti Keken sedang bayangkan nih. Ya, tapi maksudnya ngomongnya tuh santun gitu ya, ngomongnya tuh baik, sehingga orang merasa bahwa kita memang di sana ingin membantu si klien. Ya. Kita memberikan empatinya dengan baik, ya kita harus tahu gimana caranya menunjukkan empati. Nah itu adalah sebuah keterampilan. Ya. Saya seringkali ngomong kalau di pelatihan itu empati itu salah satu yang sering banget dibahas ya di banyak pelatihan-pelatihan konseling, tapi itu cuma jadi wacana gitu ya. Seringkali kita nggak mampu, tidak memiliki keterampilan tidak memiliki keterampilan bagaimana menunjukkan ya empatinya bagaimana. Nah, jadi empati itu bukan sekedar sesuatu yang abstrak atau jadi bahan wacana atau jadi bahan pikiran, tapi empati itu kita harus tahu nih sebagai seorang konselor atau sebagai seorang penyedia layanan adalah bagaimana saya menunjukkan empatinya. Nah, ya. Gimana caranya? Nah, itu hal yang diperlukan. Lalu yang berikutnya adalah menghormati dan menghargai secara positif. Jadi maksudnya separah apapun klien kita, ya kita harus melihat sisi positifnya. Senegatifnya, jadi kita tetap harus melihat dia sebagai satu sosok manusia. Ya, kita tidak melihat dia dari mengkotakkan dia misalnya dari masalah
gangguan penggunaan zatnya. Wah, karena dia menyalahgunakan narkoba, jadi dia bukan manusia lagi nih. Salah. Dia tetap manusia yang saat ini punya masalah penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi tetap gitu ya, kita menghormati ya. Dan seringkali kita juga tetap memahami bahwa mungkin pilihan klien berbeda dengan pilihan kita. Ini sesuatu yang seringkali berat ya. Seringkali berat sekali untuk diterima oleh seorang konselor ketika masukan kita ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ternyata malah si kliennya melakukan hal yang malah kita tidak harapkan. Nah, ini yang harus seperti itu. Nah, inilah keterampilan-keterampilan yang rekan-rekan sekalian harus mulai lihat ke dalam dirinya. Kira-kira apakah ini sesuatu yang saya miliki? Ya. Apa yang saya belum miliki? Bagaimana saya mulai membangun keterampilan ini? Nah, ini menjadi tantangan-tantangan tersendiri buat teman-teman ya. Tentunya dengan ikut webinar ini adalah salah satu caranya. Oke, berikutnya lanjut ya. Sub bagian penting lainnya dari UTC 4 adalah tentang therapeutic relationship ya, atau hubungan yang membantu gitu ya dalam bahasa sehari-harinya. Tadi kita sudah bahas bahwa ternyata teknik konseling tidak akan ada artinya apabila kita tidak punya rapor atau hubungan yang baik. Hubungan yang baik tidak akan terbina kalau kita tidak punya gaya dan karakteristik yang baik, yang sesuai juga. Nah, jadi ini saling nyambung nih ya. Justru kita belajar dari dasarnya. Kalau kita belajar dari teknik konselingnya, nah itu ibaratnya sudah atap rumahnya gitu ya. Nah, hubungan yang membantu ini, nah inilah dinding-dinding rumahnya nih ya. Ini dinding-dinding rumahnya. Sedangkan tadi gaya dan karakteristik itu adalah fondasi rumahnya. Nah, kalau saya kasih analogi, mungkin analoginya seperti itu. Nah, setelah kita punya fondasinya sudah paham, nah yang berikutnya adalah sesuatu yang sangat penting dan banyak penelitian, banyak literatur juga ternyata sudah mengidentifikasi bahwa hubungan yang membantu itu sangat-sangat signifikan sekali hubungannya dengan kesuksesan sebuah terapi atau konseling. Yang pertama, di dalam hubungan membantu itu tentunya ada beberapa fenomena ya, atau ada beberapa tujuan ya di dalam hubungan yang membantu. Pertama, ketika kita ngomongin konseling, ya tentunya si kliennya harus tahu kita konselornya ya. Pertama itu jangan sampai nanti si kliennya nggak tahu bahwa kita konselornya. Nah ini kayak mungkin jadi superhero ya. Jadi wah ada yang bantuin gue tapi ada yang ngebantuin saya tapi saya nggak tahu nih siapa. Wah kan enggak. Jadi ketika kita ngomongin tentang hubungan konseling, tentunya ada hubungan yang jelas antara si klien dan konselor, ya, dan tentunya itu, maaf, agak ngantuk. Semalam tahajudnya lama banget. Waduh. Ya. Yang pertama adalah tentang ada tujuan gitu ya, ada tujuan yang ingin dicapai dari hubungan antara konselor dan klien itu. Ya, jadi jelas bahwa ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuannya apa nih? Nah, jadi yang namanya konseling itu bukan cuma sekedar datang curhat, aduh saya habis diputusin nih sama siapa? Siapa ya? Saya habis diputusin sama Raisa, bro. Siapa? Raisa. Bosan Raisa. Siapa ya? Saya habis diputusin sama siapa sih artis yang lagi ngetop ya? Nikita, Bu, Nikita. Oh, Nikita. Nikita Willy atau Nikita Mirzani? Nikita Mirzani dong. Wah, Nikita Mirzani. Wah, kalau gitu saya paham nih. Saya paham yang penting untuk Bro Imam tuh di mananya. Puasa, Bro. Ya, misalnya Nikita ya. Aduh, saya putus sama Nikita. Wah, pusing aja kan.
Aduh, akhirnya mungkin satu jam bahkan 90 menit ngebahas itu terus gitu ya, cuman sekedar eh, keluar, aduh saya lega. Aduh keluar saya lega. Akhirnya konselor hanya sekedar tempat curhat. Ya, saya nggak bilang konselor nggak boleh jadi tempat curhat, bagus gitu ya. Tapi nggak boleh hanya jadi tempat curhat. Ya, jadi harus ada tujuannya nih ya. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya mungkin perubahan perilaku, perubahan gaya hidup gitu ya, atau perubahan motivasi. Nah itu yang diperlukan. Jadi harus ada tujuannya nih hubungan terapeutik. Ya, jangan sampai cuman sekedar ketemu gitu. Nah, nanti sia-sia ngebuang waktu konselornya, ya, ngebuang waktu si kliennya. Nah, di dalam hubungan yang terapeutik ini ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Ya, yang pertama adalah pemberdayaan, bahwa konseling itu adalah tentang pemberdayaan. Jadi bukannya si konselornya yang makin hebat, ya, tapi bagaimana si kliennya yang makin hebat. Nah, seringkali kalau saya lihat di banyak di banyak hubungan konseling, seringkali yang makin pinter konselornya. Ya. Konselornya makin ahli, konselornya makin jago, konselornya makin tahu banyak masalah, konselornya makin tahu bagaimana menyelesaikan masalah, konselornya makin tahu jaringan-jaringan yang ada, konselornya makin tahu segala macam, tapi kliennya tetap aja jadi lulusan SD terus. Kliennya nggak pernah ahli, kliennya nggak pernah jago tentang hidupnya sendiri. Kenapa? Karena selalu dikasih kailnya, selalu dikasih ikannya. Ya. Ikan, kliennya butuh apa dikasih, kliennya lapar dikasih ikan. Ya. Kliennya nggak punya baju dikasih baju. Kliennya nggak punya kerjaan dikasih kerjaan. Ya. Kliennya nggak punya laptop dikasih laptop. Kliennya nggak punya pacar dicariin pacar. Akhirnya ya si konselornya yang makin jago kan. Si konselornya makin jago caranya mancing ikan. Konselornya jadi makin jago bikin beli baju di mana. Konselornya makin jago cari pacar gitu kan. Cari pasangan hidup. Akhirnya si kliennya nggak pernah bisa. Nah itu, jadi pepatah itu sangat benar banget ya. Jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Karena ini yang sering terjadi. Kita lupa ya. Karena seringkali memang lebih gampang ngasih ikan daripada ngasih kail. Coba, kalau ngasih kail mesti ngajarin cara make kailnya. Mancingnya di mana, gimana ngeprosesnya habis punya itu, kan lebih simpel ngasih ikan kan, simpel sederhana, cuman butuh 1 menit, nih ikan selesai. Tapi kalau ngasih kail kita mesti mastiin bisa nggak dia pakai kailnya, tahu nggak dia tempat mancing di mana, punya uang nggak dia buat beli umpannya. Nah itu semuanya ya. Lalu yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah tentang batasan. Ya, batasan-batasan, mana batasan klien, mana batasan kita sebagai konselor, mana batasan kita sebagai seorang individu gitu ya, seorang pribadi. Nah ini kita harus tahu. Nah ini tantangan juga nih buat kita di Indonesia ya, yang memang batasan itu bukan topik yang bukan topik yang hangat ya. Batasan itu bukan topik yang hangat ya. Jadi seringkali kita lupa gitu ya, bahwa ini adalah sebuah hubungan terapeutik antara kita dengan klien. Nah seringkali kita lupa. Mungkin konselornya jadi yang terlalu dekat, terlalu akrab dengan kliennya ya. Atau bahkan nanti konselornya punya hubungan yang mungkin hubungan romantis dengan kliennya atau hubungan lain gitu ya, saya nggak tahu. Nah ini, jadi kita harus tahu nih batasan kita sebagai seorang konselor itu seperti apa. Lalu yang berikutnya tentang pengungkapan diri. Apa batasan-batasan pengungkapan diri, nah itu juga harus kita pelajari. Lalu tentang mengelola hubungan ganda, ya karena seringkali sulit di Indonesia menghindari hubungan ganda. Ya, jadi ini kita harus paham, kita harus tahu bagaimana kita mengelola hubungan ganda agar tidak merugikan klien, tidak merugikan konselor, dan tidak merugikan instansi atau lembaga kita.
Karena biasanya hubungan ganda apabila tidak dikelola dengan baik, biasanya akan ada korban. Ya, biasanya akan ada korban. Korbannya bisa si klien, bisa si konselor, atau lembaganya. Ya, mungkin nanti lembaganya jadi kurang kredibilitasnya, atau si konselornya mungkin akhirnya jadi apa ya, jadi nggak dipercaya lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu. Lalu yang berikutnya di hubungan konseling adalah tentang transference dan counter transference. Ya. Nah, ini adalah tentang bagaimana dalam sebuah hubungan itu sesuatu yang wajar, ya, yang dapat terjadi. Nah, ini yang kita harus seorang konselor harus mampu mengidentifikasi dan mengelola, ya, mengidentifikasi transference dan counter transference dan mampu mengelolanya. Dan tentunya mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila ternyata itu sudah merugikan hubungan terapeutiknya. Lalu agar hubungan yang membantu dapat tercipta, tentunya kita tidak boleh lupa tentang pentingnya keterampilan komunikasi. Ya, baik itu komunikasi nonverbal maupun komunikasi verbal. Ya, kita harus paham, kita harus mengenal klien gitu ya, dan bukan kitanya saja yang ahli, tapi kita juga harus mampu mengidentifikasi dan memahami tingkat komunikasi klien yang mungkin memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Ya, yang saya sering kasih contoh, mungkin di beberapa budaya ada yang gaya komunikasinya itu meledak-ledak gitu ya. Jadi bahasanya tinggi. Nah, mungkin buat orang yang tidak paham itu dianggap, wah ini kok si klien marah-marah. Nah, padahal kalau kita mengerti latar belakang budayanya, oh enggak gitu ternyata. Itu memang budayanya dia seperti itu. Ya. Atau kalau di Indonesia itu ngelihat setan misalnya ya, ngelihat setan. Oh iya, saya semalam ngelihat setan. Wah, itu kalau mungkin di budaya barat gitu ya, di sebagian besar budaya barat, wah ini orang halusinasi nih. Kayaknya punya masalah gangguan kejiwaan. Nah, kan padahal kalau kita tahu latar belakang budayanya, oh enggak. Memang budaya timur terutama Indonesia yang namanya supranatural itu ya jadi bagian gitu ya. Jadi bagian dari budayanya. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan? Ada bro. Oke, wah langsung nih ya. Mau ditanya sekarang atau dikumpulin nanti kan? Ini saya kembalikan ke teman-teman organizer nih. Boleh dikumpulin dulu Bro Imam dan Bro Ahmad. Jadi biar langsung nanti kita diskusikan di 30 menit atau 45 menit terakhir, Bro. Oke. 45 menit terakhir. Ini saya baru slide 5 nih. Oh iya. Dari 24. Ternyata saya banyak ngomong ya. Jadi 45 menit terakhir ya. Jadi saya cuma hanya punya waktu 35 menit lagi nih ya. Oke. Mudah-mudahan keburu, Bro. Oke, teman-teman. Nah, lalu berikutnya ini salah satu mungkin revisi terbesar dari UTC 4 yang sebelumnya tidak ada. Yaitu sekarang itu sekarang itu ada bagian yang membahas tentang teori dan pendekatan konseling. Nah, ini sebelumnya tidak ada. Ini sebelumnya biasanya dibahasnya ketika teman-teman ikut refresher ya, pelatihan refresher yang mau ujian gitu ya. Nah, ini sekarang sudah dipindahkan, sudah masuk ke dalam UTC 4. Nah, ini adalah yang menjadi dasar-dasar kita melakukan konseling ya. Ini sesuatu yang sangat baik sekali untuk kita pelajari sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa ketika kita membantu seseorang ternyata ada dasarnya loh, ada dasar teorinya atau latar belakang pemikirannya. Nah, ini ya. Dan ada di sini dibahas ada 12 ya. Ada 12 teori atau pendekatan konseling besar. Tentunya yang namanya teori konseling itu banyak ya. Nah, tapi ini adalah teori-teori yang besar-besar nih. Nah, teman-teman nanti memang kalau tertarik karena waktu nih kita nggak bisa bahas. Tadinya saya mau bahas ini tuntas. Kalau waktunya mungkin sampai taraweh, tapi karena waktunya
Nah ini teman-teman bisa lihat di layarnya teman-teman ada yang warna-warna hijau, itu bukan pisang hijau. Ya, jadi kayaknya saya ngelihat ini kayak pisang hijau ya. Ini mulai lapar nih. Ngabuburit sih ya. Kalau ngabuburit tuh saya di otak saya ngabuburit tuh udah kepikiran mau siapin apa? Gorengan, Apa tuh kalau buat buka namanya tuh? Indomie, Tajil tadi. takjil. Ya, takjil betul. Wah, pikirannya gitu. Tetap tegar. Terima kasih, Tetap. Alfian. Doakan saya. Nah, jadi ini teori-teori besar yang memang kalau teman-teman tertarik nanti di UTC 4 tentunya akan dibahas lebih 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 mendalam lagi ya. Eh, tentunya tidak terlalu mendalam karena ini sebuah teori-teori besar ya. Ini mungkin satu teori ini kalau kita mau mengupas tuntas saya nggak tahu butuh berapa lama ya. Ya, mungkin karena ini teori-teori besar yang punya banyak pemikiran. Mungkin kalau baca rangkumannya kita perlu mungkin 1 jam sampai 2 jam tersendiri untuk setiap teori-teori ini. Ya, jadi besar. Jadi ada psikoanalitik yang tokohnya itu ada Sigmund Freud. Lalu ada perkembangan psikososial, ini yang Erik Erikson. Nah ini mungkin teman kalau psikoanalitik juga teman-teman mungkin pernah dengar gitu ya. Ini tokohnya kan juga ngetop gitu ya, yang ada id, ego, superego ya, dan si psikoanalitik ini juga yang terkenal dengan dengan alam bawah sadar. Kalau kita ngomongin pikiran gitu ya, ada alam sadar, alam bawah sadar, dan alam tidak sadar. Nah itu adalah dari si Sigmund Freud ini, psikoanalitik. Lalu ada perkembangan psikososial, nah ini Erik Erikson. Nah ini juga mungkin ada beberapa juga yang kita sudah juga banyak gunakan. Ya, contohnya ketika kita ngomongin tentang kalau remaja biasanya umumnya ngapain? Mencari jati diri kan? Nah itu salah satu yang dari si Erik Erikson ini. Ya, bahwa pada saat remaja itu adalah memang tentang kita mencari identitas diri. Apabila itu tidak tercapai nanti kita bisa bingung tentang identitas kita. Nah itu dari si perkembangan psikososial. Lalu yang berikutnya, teori berikutnya adalah Adlerian, tokohnya Alfred Adler. Nah ini yang ngomong tentang susunan susunan lahir gitu ya. Kalau anak yang anak sulung itu biasanya kepribadiannya seperti apa, kalau anak yang tengah seperti apa, kalau anak bungsu seperti apa. Nah itu si Adlerian. Lalu ada si Viktor Frankl ya, yang eksistensial. Nah ini yang seorang tokoh yang bahwa tujuan hidup atau makna hidup seseorang itu sangat mempengaruhi kepribadian. Seseorang yang punya makna hidup besar, ya, dia akan punya kepribadian juga yang sehat. Nah, seseorang yang nggak punya tujuan hidup nih, seseorang yang nggak punya makna hidup, biasanya punya banyak masalah perilaku. Nah, itu sih eksistensial. Lalu teori berikutnya adalah client center ya, atau terapi yang berpusat pada klien. Tokohnya itu Carl Rogers. Ya. Lalu ada terapi Gestalt, tokohnya Fritz Perls ya. Ada terapi perilaku, nah ini lumayan ngetop, mungkin teman-teman sering dengar gitu ya. Yang tokoh-tokohnya ada Pavlov, Skinner, sama Bandura ya. Nah, itu mungkin sering dengar kan yang lonceng gitu ya. Lalu condition respon, condition stimulus. Nah, itu hal-hal yang teman-teman bisa nanti di UTC 4 bisa lebih dalami. Lalu ada terapi kognitif perilaku. Wah, ini juga ngetop juga ya. Nah, ini ngetop juga nih kognitif perilaku. Mungkin sudah banyak yang ikut pelatihannya. Nah, ini tokonya ada Albert Ellis, ada Aaron Beck, sama ada Donald Meichenbaum. Ya. Nah, Donald Meichenbaum ini banyak berbicara tentang behavior modification. Nah, kalau teman-teman yang banyak pakai TC, nah ini ada beberapa unsur teorinya si Meichenbaum ini digunakan dalam TC ya. Sama seperti terapi perilaku juga banyak digunakan juga di pendekatan-pendekatan terapeutik community. Nah, lalu teori-teori juga yang dibahas di UTC 4 itu ada terapi realitas, ada terapi feminis, ya, lalu ada pendekatan-pendekatan postmodern yang baru.
Ya, ini ada pendekatan-pendekatan yang baru itu kan kalau tadi teori-teori yang tadi itu lumayan lama-lama ya. Ada yang dari 1800-an malah tuh teori ya. Jadi teorinya udah lumayan lama gitu. Nah, postmodern ini adalah teori-teori yang umumnya berkembang setelah kita memasuki zaman modern ya, ada revolusi industri gitu ya. Nah, ini ada terapi singkat solusi, lalu ada terapi narasi, nah itu ada terapi-terapi baru tuh ya. Lalu kalau sekarang itu ada CBT tapi CBT yang singkatnya gitu ya, nah itu adalah yang baru. Lalu juga ada terapi sistem keluarga yang juga berkembang, nah itu tokoh-tokohnya ada si Adler juga termasuk, ada Bowen, Satir sama Whittaker. Nah, lalu berikutnya, teman-teman, setelah ngebahas yang tadi, teori dan pendekatan konseling, tentunya di kurikulum 4 ini juga hal yang penting adalah tentang keterampilan konseling dasar. Ya, nah ini tentunya bukan semua keterampilan konseling dasar, tapi ini memang kalau kita dapat lihat, ini adalah keterampilan konseling dasar yang dari pendekatan motivasional ya. Jadi ini keterampilan-keterampilan dasar yang memang ternyata juga bisa jadi landasan kita ketika kita ingin menggunakan pendekatan motivasional. Ada mendengarkan reflektif, ada mengajukan pertanyaan terbuka, memberikan afirmasi ya, lalu bagaimana kita merangkum percakapan kita atau merangkum sesi kita. Dan juga keterampilan dasar berikutnya yang diperlukan adalah bagaimana kita dapat bergulir dengan resistensi. Ya, atau kalau sekarang istilahnya itu bukan bergulir dengan resistensi lagi, tapi merespon ya, merespon pembicaraan perubahan dan merespon perselisihan. Nah itu istilahnya. Jadi istilah resistensi sudah tidak digunakan. Mungkin teman-teman yang pernah ikut webinar tentang Sustain Talk gitu ya, mungkin sudah terupdate gitu ya tentang ini. Kalau yang belum ya silakan diupdate. Nah ini kenapa itu keterampilan dasar? Nah ini keterampilan dasar memang sesuatu yang penting. Kenapa? Karena dia dasar, dia bisa digunakan di berbagai macam teori. Teman-teman mau pakai teori apa yang tadi? Mau pakai psikoanalitik, mau pakai CBT, mau pakai apa lagi? Nah ini keterampilannya semua bisa digunakan. Ya, mau pakai teori feminis misalnya ya, bisa digunakan juga. Jadi ini keterampilan dasar yang sangat fleksibel sekali. Ya, mau pakai teori apa aja bisa digunakan. Lalu yang berikutnya juga bisa digunakan di berbagai tahapan terapi atau berbagai tahapan perawatan. Jadi konseling dasar ini bisa digunakan pada saat kita melakukan asesmen misalnya. Ya, dan itu akan membuat proses asesmennya semakin efektif. Nah, kita bisa menggunakan ini ketika kita akan melakukan konseling individual atau kelompok, bisa digunakan juga. Jadi ini keterampilan dasar yang memang diperlukan agar ya berjalan dengan baik gitu ya. Apa yang disusun gitu ya, apa yang ingin dilakukan, baik itu sesi individual atau itu sesi kelompok atau itu asesmen atau apapun itu. Nah mungkin saya nggak akan bahas semuanya dari keterampilan dasar tadi yang 5, cuman ada beberapa ini yang seringkali jadi titik masalah. Nah yang pertama adalah keterampilan mendengarkan reflektif. Nah pertama kita harus paham bahwa yang namanya apa ya, ini bahasa Indonesianya agak bingung nih. Ya, kalau bahasa Inggris kan ada beda antara listening sama hearing. Ya, jadi antara mendengar dengan, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Menyimak. Nah betul deh, oke kita batasin itu. Antara menyimak dengan mendengar beda gitu ya. Kalau cuma sekedar mendengar, ya suara jangkrik juga terdengar gitu kan. Tapi ketika menyimak itu lebih jauh, bukan hanya sekedar suara masuk ke kuping, ya, tapi ada proses di dalamnya. Ada proses yang terjadi di dalamnya. Misalnya kita mencoba mengartikan, kita menyampaikan kembali, nah itu menjadi bagiannya. Jadi
mendengarkan reflektif ini adalah sesuatu yang sifatnya itu aktif, ya. Dan sisi reflektif di sini ada unsur dugaan, ada unsur asumsi mengenai apa maksud klien. Nah, ya, makanya disebut refleksi. Kenapa disebut reflektif? Kita menjadi cerminan karena kita membuat dugaan, oh ini nih yang dimaksud klien. Nah itu jadi kita menjadi cermin. Dan cerminnya itu bisa salah, bisa benar gitu. Ya. Dan ini di dalamnya adalah mengulang pernyataan klien, sehingga klien menjadi tahu apa yang si konselor dengar atau apa yang si konselor pikirkan. Ya. Jadi mendengarkan reflektif ini seperti menggunakan sepatu orang lain. Ya. Dan ketika kita menyimak itu bukan diem saja. Menyimak itu bukan cuma sekedar kita pantengin gitu ya. Kayak lagi nunggu beduk gitu kan, pantengin gitu kan. Enggak. Ya. Yang namanya menyimak itu ya kita ada proses yang terjadi. Ya, kita berusaha, kita mendengarkan dan kita coba memberikan arti dari apa yang kita dengarkan dan kita refleksikan itu ke klien. Apakah yang kita pikirkan ataukah apakah yang kita sangka kita pikirkan itu benar atau tidak. Nah itulah mendengarkan reflektif. Ya. Konsepnya, ya, konsepnya. Untuk lebih lanjutnya silakan ikuti webinar atau pelatihan-pelatihan lebih lanjut. Nah lalu berikutnya salah satu revisi besar dari UTC 4 juga adalah tentang semakin banyaknya pembahasan wawancara motivasional. Ya, ini semakin mendalam di UTC 4 ini. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ikut pelatihannya mungkin akan lebih lihat lagi mungkin perbedaannya dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya. Ada beberapa penekanan mengenai wawancara motivasional. Nah, yang pertama itu apa? Yaitu wawancara motivasional adalah sebuah gaya komunikasi, ya. Jadi wawancara motivasional itu bukan terapi, ya. Bukan terapi. Ya. Dia juga bukan pendekatan konseling, ya, tapi dia adalah sebuah gaya komunikasi. Sebuah gaya komunikasi yang digunakan ketika kita konseling dengan klien, mau pakai apapun itu, ya. Jadi itu bisa digunakan, sehingga dia adalah gaya komunikasi yang kita terapkan kepada klien kita. Tentang MI, ya, kalau mikir-mikir kok sampai pusing banget dokter gigi sampai belajar MI gitu ya. Ternyata bahkan dokter gigi diajarin tentang MI. Ya, dan dia bisa digunakan secara singkat, ya, entah konselingnya mungkin durasi konselingnya yang 12 kali atau konseling yang bahkan 6 bulan, 12 bulan atau konseling bahkan yang mungkin hanya sekedar 10-15 menit, MI tetap bisa digunakan. Ya. Dan dia meningkatkan kepatuhan, kayak tadi contoh saya di pengobatan, di pencegahan di penanggulangan kehamilan remaja, MI dipakai karena itu ternyata membuat mereka mengurangi perilaku beresiko mereka yang menyebabkan mereka hamil pada saat remaja. Juga digunakan di pendekatan-pendekatan program-program yang penanggulangan TBC, juga MI banyak digunakan karena untuk meningkatkan kepatuhan dan pemenuhan perawatan, MI juga itu semakin banyak digunakan. Gitu ya. Jadi sudah banyak kita lihat manfaatnya MI. Nah, apalagi dari awalnya gitu ya, MI itu lahirnya sebenarnya memang dari masalah penyalahgunaan narkoba, ya, penyalahgunaan nafsa, MI. Ya, dan begitu sukses di penggunaan penyalahgunaan nafsa, nah sekarang juga banyak diadopsi di banyak sektor. Nah di MI itu ada beberapa fondasi gitu ya. Nah kalau di MI itu kita bukan kita ya. Kalau kita kesannya saya juga ahlinya MI ya, kan. Tapi si para ahli MI gitu ya, dia menggambarkan MI dengan klien itu seperti berada dalam sekoci bersama gitu. Ya.
Ya sama-sama perlu kerjasama. Kalau satu orang ngamuk kebalik kok kalau tujuannya berbeda ya sama nantinya juga akan berantem juga. Nah, jadi hubungan dalam MA itu adalah seperti sebuah kemitraan ya, kemitraan antara si konselor dan klien yang berada dalam perahu yang sama. Nah, yang menggerakkannya apa? Yang menggerakkannya itu tadi keterampilan dasar tadi, mendengarkan reflektif, pertanyaan terbuka. Nah, itu OARS kan. Rangkuman, memberikan afirmasi, itulah yang menjadi dayungnya, itulah yang menggerakkan perahunya. Ya, jadi tanpa adanya keterampilan dasar, ya perahunya nggak akan bergerak. Ya, perahunya diem aja. Nah, justru dengan OARS itulah perahunya bisa bergerak ke arah tujuan yang ingin dicapai. Gitu. Nah, lalu kalau kita ngomongin pendekatan MI, itu tentunya perlu ada sikap hormat ya sama si kliennya. Dan di awal-awal biasanya fokus pertamanya kalau pertama kali ketemu klien nggak usah ngomongin tentang dia berhenti narkoba lah. Fokus tentang bagaimana membangun rapor aja dulu. Seringkali kita kan terburu-buru gitu ya, baru kenal 5 menit udah pengen dia langsung masuk rehab. Langsung dia sholat 5 waktu dan menjalankan semua sholat sunnahnya. Wah, hebat banget kan. Kalah Nabi juga, Nabi aja perlu puluhan tahun kan. Sampai sekarang aja masih ada yang nggak dengerin Nabi kan. Setelah ratusan tahun. Apalagi kita, konselor biasa gitu ya. Manusia biasa gitu. Ya, dan tentunya MI ini yang menjadi sasaran utama MI adalah ambivalensi. Ya, bagaimana di MI ini kita bisa membantu klien kita untuk mengatasi ambivalensi. Apa sih itu ambivalensi? Nah, ambivalensi adalah kalau dari sudut pandang MI, inilah yang menjadi inti dari intervensi MI-nya. Apa sih itu ambivalensi? Ya itu mungkin teman-teman nanti bisa bahas lebih jauh tentang ambivalensi di kurikulum 4 yang sebenarnya gitu ya. Lalu hal penting dari MI itu adalah semangatnya, ya. Semangat atau ruhnya atau nada tangga nada ya, tangga nada dari MI, ya ini dia semangatnya. Ya. Jadi kalau kita tadi punya keterampilannya, nah keterampilannya itu harus dijiwai, ya, harus disemangati dengan 4 ini. Ini yang menjadi alunannya ya. Jadi gimana pertanyaan terbukanya itu ada semangat penerimaannya, ada semangat kemitraan, ada semangat belas kasih, dan ada semangat evokasi. Nah, itu. Jadi pertanyaan terbukanya pun bukan sekedar pertanyaan terbuka, tapi pertanyaan terbukanya nih menunjukkan saya menerima dia nggak? Ya, coba bandingkan nih ya antara kenapa kok kamu terus makin narkoba? Pertanyaan terbuka kan? Kenapa kamu terus make narkoba? Tapi kalau kita lihat, kita coba nilai dengan apakah ini sesuai dengan semangat MI, terutama semangat yang penerimaan, pertanyaan itu sesuai nggak dengan semangat penerimaan? Tidak. Kenapa? Karena sangat menyudutkan sekali kan. Tidak menunjukkan penerimaan, tidak menunjukkan belas kasih. Nah, jadi pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang tidak sesuai digunakan dalam MI. Nah, itu ya. Jadi ini semangat-semangatnya yang harus kita tanya nih ke pendekatan-pendekatan kita atau teknik-teknik konseling kita atau teknik-teknik keterampilan dasar kita. Kalau kita ingin pakai MI, ya kita harus tanya ke diri kita. Ya, setiap teknik, setiap keterampilan yang kita gunakan, ada semangat ini enggak yang termanifestasi ya dalam teknik kita. Nah, itu. Ya. Lalu setelah tadi, makanya ini agak rumit ya ternyata ya. Nah, tapi yang berikutnya ada prinsip MI. Nah, ini sebenarnya udah di UTC sebelumnya sudah ada juga ya. Cuman memang penekanannya tidak sekuat di revisi yang kali ini ya. Karena memang
revisi yang kali ini sudah melihat di revisi pendekatan motivational interviewing yang terbaru. Jadi kalau dulu UTC 4 dibangun sebelum ada revisi yang terbaru, revisi MA yang terbaru itu 2013. Jadi baru gitu ya, direvisi lagi. Nah ini prinsipnya, prinsip ini adalah yang jadi sasaran-sasaran besar kita. Ya. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan, yang perlu kita lakukan ya untuk membantu klien ketika kita melakukan pendekatan menggunakan MI. Yang pertama ada kita perlu mengekspresikan empati, kita perlu mengembangkan kesenjangan, kita perlu mendukung efikasi, ya. Lalu kita perlu menghindari argumentasi dan bagaimana kita merespon dan mengelola sustain talk dan discord. Nah ini kalau dulu disebutnya bergulir dengan resistensi. Nah tapi kalau sekarang memang sudah tidak digunakan lagi istilah tersebut. Sekarang digunakannya merespon sustain talk dan discord. Lalu apa sih sustain talk dan discord? Nah sustain talk itu adalah ketika ungkapan-ungkapan atau ucapan klien yang ungkapan tersebut membuat dia mempertahankan kondisi saat ini. Ngapain saya berhenti makin narkoba? Saya makainya pakai duit sendiri kok. Nah itu sustain talk. Saya make sabu kan nggak bikin susah orang lain. Make duit saya sendiri, make sendiri. Ya, kerjaan saya masih oke. Itu sustain talk. Ya. Jadi hal-hal ungkapan klien yang kalau dia omongin itu seperti kode ke kita, ya. Oh ini itu alasan dia gitu ya. Oh ini adalah itu keinginan dia. Ternyata dia belum ingin berhenti makan narkoba. Nah, itu suatu keinginan kan? Dia ingin tidak berhenti narkoba gitu. Dia ingin terus pakai ganja, dia ingin terus pakai sabu. Nah, itu keinginan, itu sustain talk. Ya. Lalu yang berikutnya adalah discord. Nah, apa itu discord? Nah, discord itu adalah perselisihan yang terjadi dalam hubungan antara si klien dengan konselor. Oke. Lalu kalau itu terjadi bagaimana? Nah, ini ada beberapa strategi ya yang diungkapkan yang teman-teman bisa gunakan ketika memang ternyata terjadi discord antara si klien dengan konselornya. Ya. Pertama dengan ganti bahan omongan ya. Yang kedua ya di reframing, dimingkai ulang. Nanti teman-teman untuk detailnya ada di UTC 4 ya. Ya, ini kita hanya sekedar gambaran umum saja. Lalu di MI ini nggak ada juga sebelumnya ya, karena ini memang baru ada di MI yang baru. Ya, bukan MI baru ya. Di MI 2013 tapi memang karena jaraknya jauh nyampe Indonesianya 2022 ya. Jadi kan jauh ya. Jadi ini MI-nya memang direvisinya 2013 ya. Nyampe ke Indonesianya 2012, lumayan ya. Jangan-jangan kita dapat ini ternyata keluar edisi baru lagi ya. Ya. Nah, ini 4 proses ya, 4 prosesnya. Nah, ini ditaruhnya terbalik nih ya. Jadi yang pertama justru yang di bawah. Kenapa? Karena yang di bawah itulah yang menjadi landasan. Nah, jadi tanpa itu nanti teman-teman akan roboh bangunannya. Makanya di MI, di 4 proses MI ini melibatkan menjadi landasan yang pentingnya karena itulah yang akan menjadi fondasinya. Tanpa melibatkan nanti percuma kita mau ke proses berikutnya akan sulit. Nah, ini menjadi target-target nih. Ya, ketika pertama kali ketemu klien melibatkan dulu agar raportnya terbina bagus. Kalau raportnya sudah terbina bagus, baru mulai fokus. Nah, kalau fokusnya sudah dapat, baru mulai evoking, baru mulai membangkitkan. Kalau membangkitkannya sudah berhasil, baru perencanaan. Nah itu. Nah tapi ini memang satu kesatuan. Dia bukannya seperti sebuah manual prosedur gitu ya. Langkah 1, 2, 3, dan 4 ya. Tapi enggak. Tapi ini menjadi acuan buat kita. Oh ternyata kliennya masih banyak diem, artinya melibatkannya belum berhasil. Oh kliennya
masih nggak tahu mau berhenti pakai ganja atau enggak, artinya fokusnya belum berhasil. Nah, jadi itulah nanti menjadi acuan-acuan kita. Oh, nih fokusnya sudah berhasil nih, kliennya sudah tahu. Oh, ini hal yang penting buat saya misalnya. Misalnya ngomongin kenapa sih menurut kamu perlu masuk rehab gitu ya. Oh, rehab tuh penting buat saya karena ini. Nah, itu artinya sudah mulai fokus kan. Sudah ada hal yang bisa difokuskan, kita bisa mulai evoking. Nah, itu ya. Ya, lalu ini lagi kita akan ngomongin tadi, kalau kita tadi ngomongin sustain talk dan discord, nah ini adalah sustain talk dan change talk. Apa sih change talk? Nah, kalau change talk itu, kalau sustain talk kan tadi kata-kata yang menunjukkan bahwa si klien tidak mau atau tidak mampu atau tidak ingin melakukan perubahan. Kalau change talk itu sebaliknya. Jadi change talk itu adalah hal-hal yang mendukung terjadinya perubahan. Misalnya, aduh, saya gula darahnya tinggi nih, ya, kayaknya mulai harus nurunin berat badan deh. Nah, itu change talk. Jadi change talk adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa ingin terjadi suatu perubahan. Nah, di MI kita ingin fokus ke change talk ini. Ya, kita ingin fokus, kita ingin muncul nih change talknya semakin banyak. Ya, kita ingin hindari sustain talk. Kita tidak ingin terlalu mendalam apabila sustain talk muncul. Kita tidak ingin terlalu fokus ke sustain talk. Kenapa? Karena kita ingin fokusnya ke change talk. Gitu. Ya. Lalu, nah ini menjadi kode kita ya, atau istilahnya akronim ya, mnemonic ya, DARN-CAT. Nah, ini cara kita untuk kita sebagai seorang konselor untuk mengenali sustain talk atau change talk. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat nih kalau dia ngomong kayaknya saya ingin hubungan yang lebih baik deh. Saya ingin membina hubungan kembali dengan keluarga. Change talk apa sustain talk? Change talk. Ya. Saya nggak tahu nih, orang tua saya yang nyuruh saya datang ke rehab ini. Change talk atau sustain talk? Sustain talk, ya. Jadi itu kita perlu berlatih nih ya. Kita perlu berlatih mengidentifikasi tingkatan-tingkatan tadi sustain talk dan change talk. Dan tentunya di MI kita ingin menggunakan keterampilan-keterampilan kita untuk mendorong klien membahas ke arah sustain talk. Jadi misalnya kita bertanya tentang misalnya Bro Leonardo ingin hidupnya seperti apa sih 5 tahun lagi? Nah, kita kan bertanya keinginan, sehingga muncullah keinginan. Tentunya jawabannya, wah saya ingin jadi presiden bro. Wah mantap sekali Bro Leonardo ingin jadi presiden dalam 5 tahun. Penting gak nih untuk jadi presiden? Nah kan mulai ngomong ke change talk gitu. Bukan ngomong hal-hal yang membuat dia bertahan gitu. Ya, ini kodenya. Mnemoniknya atau singkatannya ya, DARN-CAT. Nah, kalau di luar negeri DARN-CAT itu seperti kayak kucing sialan gitu ya, jadi gampang diingat kalau buat orang luar negeri. Makanya saya nggak rubah ke bahasa Indonesia. Kalau rubah bahasa Indonesia jadi apa tuh ya? Ingin, mampu, alasan, butuh, IMAB ya, jadi IMAB gitu ya, nanti Keken yang mengartikan ke bahasa Indonesianya. Nah, lalu di berikutnya, ini waktunya sudah ini, jadi takutnya diskusinya sedikit ya. Saya juga ternyata kering juga kalau ngomong terus sendiri ya. Lalu yang berikutnya, di UTC 4 tentunya ada konseling kelompok. Ya, ada konseling kelompok, nah ini beberapa keterampilan. Nah, ini adalah keterampilan-keterampilan terkait dengan konseling kelompok. Ya, yang teman-teman ya silakan tanya ke dirinya sendiri, lihat rekannya apakah kira-kira kita sudah punya ini. Kalau belum punya ya artinya ya silakan diadakan gitu ya, diadakan dan dilatih keterampilannya. Keterampilan mempersiapkan klien, keterampilan memahami bahwa kelompok itu punya tahapan ya. Ada tahapan awal, ada tahapan perkembangan kelompok ya, ada tahapan awal, tengah, akhir, dan tahapan itu juga ada tugas-tugasnya sebagai seorang fasilitator atau konselor, lalu juga keterampilan menata struktur kelompoknya seperti apa, bagaimana dibuka dengan apa, diakhiri dengan apa. Nah,
lalu bagaimana menghandle atau mengelola perilaku anggota kelompoknya, lalu di dalamnya ada memfasilitasi kelompok termasuk tadi bagaimana mengelola pendapat ya, bagaimana menggunakan kekuatan kelompok ya, lalu psikoedukasi dan tentunya bagaimana kita mengajarkan keterampilan dalam kelompok. Nah, itulah konseling kelompok. Nah, itulah UTC 4 secara umum yang bisa saya sampaikan. Tentunya kita setelah ini kita akan punya waktu untuk saling diskusi, saling bertanya. Mungkin ada tambahan yang saya terlewat dari teman-teman, monggo. Dari saya sekian ya, sekarang sepertinya saatnya untuk kita tanya jawab dan diskusi. Terima kasih. Yuk kita lanjut dengan diskusi kita. Terima kasih Bro Ahmad. Oh, ini udah ada yang raise hand. Tadi sebelumnya dari Bro Imam ya. Tadi mau nanya. Jadi bertanya Bro Imam. Ya, Ya silakan. sharing aja sih sebenarnya, siapa tahu dapat tips dan trik kan dari Bro Ahmad. Ya silakan. Jadi pengalaman saya selama menjadi konselor adiksi ini kan, ini terkait tadi materi di awal itu ada kesiapan. Nah, kesiapan ini kan satu hal yang gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan karena pada prinsipnya pada saat praktek itu sulit kesiapan ini. Nah, misalnya contoh cuaca panas, ya kan siang hari dan harus konseling. Kemudian belum lagi mungkin ada capek, badan yang capek gitu kan, banyak kerjaan, besoknya harus konseling. Nah, belum lagi ada masalah-masalah mungkin di luar yang di keluarga atau di mana. Nah, pada saat kita untuk melakukan konseling, pas udah jalur konselingnya dan kita harus siap, harus ready. Nah, itu menjadi kadang yang kata orang, kalau lu punya masalah, masalahnya simpan di luar. Jangan sampai masuk ke dalam. Itu ngomongnya emang gampang tapi sulit. Sebenarnya itu juga memang sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena pada saat kondisi psikologi kita juga sedang capek, mungkin lelah, mungkin lagi ada problem dan harus menghadapi klien yang bermasalah, mungkin itu akan menghambat kita pada saat kita memberikan mendengarkan menjadi hambatan juga. Karena salah satu hal yang menghambat dalam mendengarkan itu kan berpikir tentang kondisi pribadi kan, berpikir tentang diri kita sendiri. Nah, itu juga menjadi menjadi tantangan buat saya dan bagaimana kalau teman-teman konselor lain nanya ke saya nih kan, "Bro, saya lagi capek nih, gimana Bro ya?" Nah, apakah boleh di skip dulu konselingnya sampai kondisi konselornya benar-benar fit dan bisa menerima klien, bisa mendengarkan dengan baik atau bagaimana, Bro? Oke, terima kasih. Atau ada tips dan trik tersendiri biar lebih gimana biar kalau ada masalah, kalau lagi capek bisa siap dengan sigap gitu. Gimana caranya? Terima kasih. Waduh, oke. Tadi pertama tentunya konselor juga manusia ya, bukan rocker saja, tapi konselor juga manusia juga ya. Tentunya dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan yang kita miliki. Terima kasih nih Bro Imam bawa sebuah bahan diskusi yang sangat menarik. Ya kan susah ya fokus dengan konseling kalau motor kita sudah dicari-cari sama debt collector gitu ya kan, kepikiran mulu misal waduh nih pinjol nelponin mulu ya kan. Kebayang juga kan. Jadi ya kita manusia tentunya dengan punya masalah kehidupan ya, kita nggak sempurna hidupnya. Nah, oleh karena itu tadi bahwa kemampuan personal ya, tadi dan kesiapan itu merupakan gaya, tapi buat saya juga merupakan keterampilan Bro Imam. Jadi bagaimana nih kita sebagai seorang konselor ya melatih keterampilan kesiapan kita. Nah, itu banyak hal artinya artinya kalau kita memang punya masalah, kita punya temen nggak, punya tempat nggak untuk kita saling berbagi dan minta pendapat. Nah, jangan sampai kita seperti seperti pahlawan kesiangan ya, yang nolongin orang semuanya, padahal dirinya sendiri perlu bantuan. Nah,
jadi kan itu perlu apa ya? Perlu rasa perlu harga diri yang sehat untuk mengakui bahwa saya juga butuh bantuan. Nah itu, ya, jadi pertama itu. Lalu tadi misalnya kita lagi pusing, lagi apa, terus pertanyaan Bro Imam, boleh nggak sih kalau misalnya kita tunda? Pertanyaannya, jawabannya kalau dari saya boleh banget Bro Imam. Nah yang jadi masalah adalah kita tidak boleh mengabaikan klien. Misalnya janji sama ketemu klien setengah 2, ya pas janji ketemu klien jam 2 kurang 5 kita ketemu kliennya, aduh bro kayaknya kita nggak bisa konseling nih, palaku lagi pusing. Nah itu yang salah. Itu artinya kita menelantarkan klien. Harusnya kalau kita tadi sudah siap, harusnya kita sudah tahu nih sebelum jam 2 kita lagi pusing gitu ya. Kita lagi nggak enak badan, atau kita lagi sakit, atau kita lagi banyak pikiran. Nah sebelumnya sudah diomongin. Misalnya pertama kita cari ada nggak orang yang bisa gantikan kita. Siapa nih yang bisa gantikan? Kita tawarkan ke kliennya, ini kebetulan saya berhalangan, mungkin kalau bisa sehari sebelumnya sudah disampaikan ke klien, ini kebetulan saya berhalangan, tapi ada yang bisa menggantikan saya, misalnya namanya Sis Cancela, nah kamu bersedia nggak saya digantikan? Jadi tetap walaupun kita nggak bisa, kita tetap punya tanggung jawab secara etik, tidak boleh menelantarkan klien. Jadi jangan tiba-tiba jam 2, sorry nih gue lagi pusing, nggak bisa, udah ya. Nah, itu bukan konselor yang baik. Kalau kliennya lagi kepengen make gimana? Kalau kliennya lagi pengen bunuh diri gimana? Gara-gara itu akhirnya dia make, gara-gara itu dia bunuh diri. Nah itu kan, nah itu yang kita hindari. Jadi tadi gaya dan karakteristik tadi Bro Imam, termasuk di dalamnya tadi empati, ya, kemampuan personal, kesiapan, ya, rasa hangat. Kalau buat saya itu adalah hal-hal yang perlu kita latih. Ya, kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa jadi semua itu hanya dengan melihat satu slide, besok kita jadi itu semua gitu ya. Kalau teman-teman bisa jadi semua itu, wah saya salah profesi, saya harusnya jadi nabi. Sekali ngomong semua bisa dengar gitu ya, langsung lakukan. Enggak, kita semua manusia yang tidak sempurna. Jadi itu semua kita latih, gimana nih caranya kita bisa siap, bagaimana kebijakan lembaga kita, ya, bagaimana kebijakan tim kita. Karena terus terang menjadi siap itu susah kalau sendirian. Jadi menjadi siap itu menurut saya adalah kerja sama tim, ya. Ya, betul sekali bro. Sama tim dan kebijakan lembaga gitu. Hmm. Oke, gitu ya Bro Imam ya. Kita Ya, lanjut jadi nih. boleh diganti sebenarnya bro ya? Boleh, tapi tidak boleh menelantarkan klien gitu ya. Ganti konselor juga boleh. Contohnya gini, misalnya kita bisa lihat di dokter misalnya. Oh, ini baru nih soalnya bro, baru tahu kalau boleh diganti konselor gitu. Ya, contohnya kayak dokter misalnya. Anda ada rencana mau operasi dengan dokter A. Nah, tiba-tiba dokter A-nya sakit. Kemungkinan Anda akan ditawarin dokter pengganti kan? Iya betul. Nah, boleh milih Betul. mau apa enggak. Silakan. Oh saya nggak mau, saya maunya sama ini, ya udah. Kalau begitu nunggu, gitu kan? Oke, benar-benar. Gitu. Ya. Jangan gara-gara kitanya nggak ada, operasinya batal. No, bayangkan lagi mau sesar, karena nggak ada dia, operasinya batal. Gimana tuh Iya, jadi? benar-benar. Gitu ya. Oke, itu Bro Imam. Oke, thank you. Thank you bro. Iya, terima kasih Bro. Ya, ini ada Bro Hafiz, Bro Ahmad bertanya. Silakan Bro Hafiz. Selamat sore Bro Ahmad. Sore. Ini pertanyaannya sebenarnya contoh kasus UTC 8, tapi masih ada hubungannya sama hubungan ganda sama batasan. Okay. Jadi di contoh kasus itu misal ada si Rini ini seorang konselor adiksi, dia punya teman dekat, namanya si Tuti. Nah, ternyata si Tuti ini kena kasus penyalahgunaan zat. Terus si Rini apa si Tuti? Si Tuti, jadi kliennya si Tuti. Jadi si Tuti ini ketika dia mau direhab, dia cuma mau ditangani si Rini. Nah, terus jalan kasus, akhirnya pilihan terakhir si Rini kan, si Tuti kan ditangani oleh Rini. Nah setelah itu kan hubungannya dari teman dekat berubah jadi konselor dan klien.
ketika si Tuti sudah tembuh, kan hubungannya itu ada batasan baru atau kembali seperti semula, Bro. Itu sih. Ya. Nah, waduh ini juga mantap nih. Nah, jadi gini sih Bro Hafiz, karena memang kenapa dia jadi masalah etik, ya, karena memang kita tidak bisa bilang secara hitam dan putih. Itulah akhirnya menjadi masalah etik. Ya, karena ada pertimbangan lain yang jadi pertimbangan. Ada pertimbangan lain yang perlu diperhatikan lah ya. Masa ada pertimbangan lain yang jadi pertimbangan. Ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan. Nah, contohnya di kasus yang tadi Rini dan Tuti, ternyata si Tutinya minta si Rini jadi konselornya. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak diharapkan. Karena secara aturan, secara keilmuan atau secara etik disarankan adalah kalau punya hubungan ganda jangan jadi konselornya, kan itu kan? Itu panduannya, itu kode perilakunya, itu code of conduct-nya. Nah, tapi ada variabel lain nih. Ada variabel lain yang bilang si Tutinya saya maunya Rini jadi konselor saya. Nah, ini variabel lain. Nah, inilah kenapa jadi masalah etik. Karena kalau nggak ada itu, sebenarnya si Rini gampang. Kalau si Tuti nggak minta Rini jadi konselor, Rininya nggak pusing kan? Ya sudah, dia teman saya nggak jadi konselornya, selesai masalah. Ya nggak? Tapi ada variabel lain nih. Ada variabel si Tuti minta si Rini jadi kliennya. Ini yang membuat akhirnya jadi masalah etik. Nah, ketika kita ngomongin masalah etik, akhirnya tidak bisa langsung dijawab secara saklek apakah itu benar atau salah. Yang jadi pertanyaannya buat saya, apakah sudah dilakukan ya, musyawarah atau pengambilan keputusan etik dengan baik. Jadi selama itu sudah dilalui ya, sudah dilalui proses pengambilan keputusannya, sudah mempertimbangkan hal positif dan hal negatifnya, dan sudah didiskusikan dengan rekan-rekan lain, dan akhirnya itulah akhirnya yang terbaik misalnya. Karena ternyata kalau bukan Rini, si Tuti mengundurkan diri, si Tuti resign dari program kalau bukan Rini. Akhirnya kan mudaratnya lebih gimana? Kita menilai mudaratnya yang mana nih? Nah, itulah akhirnya menjadi bagian dari etik. Kalau jawabannya gampang, biasanya nggak jadi masalah etik gitu ya. Ya sudah, selesai. Ya kan? Si Tuti mau masuk rehab, si Rini tetap jadi teman. Nah, tapi ternyata di sini si Tuti maksa misalnya, kalau bukan Rini, saya nggak mau masuk rehab. Nah, kan artinya harus ada jadi hal-hal yang jadi pertimbangan, dan itulah akhirnya menjadi dilema etik. Ya, yang tentunya harus diambil keputusan dengan baik. Gitu Bro Hafiz. Jadi saya nggak bisa bilang salah atau benar. Pertanyaannya justru sudah dilakukan belum proses pengambilan keputusan secara etik. Gitu. Gimana Bro Hafiz? Terus ketika programnya sudah selesai, terus si Tuti sudah pulih, itu hubungannya kembali seperti sebelumnya, sebelum Tuti terkena masalah penyalahgunaan zat, atau ada batasan-batasan baru, Bro? Nah, kalau secara hukum di Indonesia tidak mengatur itu. Tapi di beberapa negara maju yang jadi acuan adalah biasanya tidak boleh punya hubungan ganda sebelum beberapa waktu tertentu. Ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, kembali lagi, Bro Hafiz, seperti apa hubungannya? Nah, dilakukanlah proses pengambilan keputusan secara etik. Nanti diambil kira-kira mana yang terbaik nih. Kok muka saya blur ya? Gitu. Ya, jadi diambil keputusan apakah tetap jadi temannya itu yang terbaik saat ini, atau tidak jadi temannya yang terbaik saat ini. Nah, itulah diambil keputusan secara etik itu. Yang ada pertimbangannya itu loh Bro Hafiz. Siapa aja konflik kepentingannya, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Kalau misalnya kita jadi teman, siapa yang rugi, siapa yang untung, ya. Siapa yang lebih rugi, siapa yang lebih untung gitu kan.
itu diambil semuanya kecuali apabila itu bisa dihindari. Misalnya si Rini-nya sudah, ya sudah, dia jadi klien, sekarang saya udah nggak jadi teman lagi. Nah, silakan. Tapi itu dia, kode perilakunya sebaiknya tidak gitu. Ya, itu aturannya, pedomannya itu. Ya, pedomannya itu. Kayak nerima hadiah lah, nerima hadiah pedomannya tidak. Tapi di Indonesia seringkali susah. Udah nolak, tetap aja dikasihin McD, dibeliin Starbucks, ya kan? Nolak malah kita dibilang sombong gitu. Nah, itu yang ya pedomannya padahal harusnya nggak boleh gitu. Oke. Itu Bro Hafiz. Ya, terima Ya, kasih. makasih Bro Ahmad. Hafiz, pertanyaannya nyambung ke kurikulum 8 ya. Masih disinggung, Gus. Ya. Oke, terima kasih Bro Hafiz. Ini ada Bro Patrician. Silakan. Wah, ini namanya kayak kenal banget ya. Mungkin Bro Ahmad Tokoh pernah nih kenal. kayaknya. Nyalain video dong. Nggak bisa, Mat. Background-nya orang lagi latihan. Oke, Siap. selamat sore semua. Pertanyaan pertama adalah itu ada di nggak, kalau gue cuma mau nanya yang teori-teori tadi ada di modul berapa masuknya, Mat? Itu aja sih. Jadi gue perlu mengkonstruksi ulang dasar berpikirnya ini masuk kemana gitu kan. Itu sih pertanyaan pertama. Mungkin nambahin ke yang tadi perkara mengganti konselor. Mungkin perlu saya tambahkan sedikit saja belakang medis kalau kita kembali bisa memperlakukan segala tindakan kita adalah tindakan yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi artinya penggantian konselor dimungkinkan tapi harus ada yang mengganti. Itu aja sih. Jadi kenapa akhirnya kurikulum 1 ada di depan, kita harus berlatar belakang berpikir tentang itu tadi munculnya itu di mana, di modul berapa, sehingga gue bisa Di modul 3 Bro Ucok. Jadi modul pertama ya tentunya pengantar, modul kedua itu hubungan yang membantu. Nah, lalu yang berikutnya adalah modul ketiga, yang dulunya ini adalah agak dibalik ya. Dulu tuh kalau nggak salah ini apa ya, pengantar. Saya lupa. Tapi jadi di modul ketiga dia jadi bareng sama keterampilan dasar Bro Ucok. Keterampilan dasar itu. Ya, ditaruh sebelumnya. Jadi sebelum ngebahas tentang yang OR ini dulu. Oke. Jadi dasar berpikir semua ya berarti. Jadi sebelum masuk ke keterampilan intinya gitu ya. Nah, dibahas dulu tentang si teori-teori itu. Dan ya lumayan ini juga ya karena sebenarnya materinya ditambah tapi jumlah jamnya tidak. Nah, itu harus distrategikan dong. Gimana caranya? Dan seringkali di pelaksanaan training kita jumlah waktunya juga sangat terbatas. Ya, kurikulum 4 yang harusnya 5 hari kan biasanya hanya 3 hari ya, atau 3 hari setengah. Jadi dari sisi yang revisi ini sebenarnya jumlah materinya itu bertambah. Ya. Tapi jumlah jamnya tidak. Nah, itu tantangannya sih. Ya, jadi seringkali agak kejar-kejaran. Oke. Thank you Bro Ahmad. Thank you Sis Keken. Siap. Ya, dan makasih banget tadi yang soal bahwa latar belakang ini kita harus lihat bahwa adiksi juga adalah sebuah penyakit kronis yang dapat diatasi ya, yang dapat ditangani. Ya, justru dengan pola pikir seperti itu artinya ya boleh saja kita mengganti, cuman memang kita tidak boleh menelantarkan atau mengabaikan klien kita. Jangan kita mentang-mentang lagi pusing, udah sorry ya gue lagi pusing, nanti aja deh kapan, nggak boleh begitu. Ya, kalau Anda digituin sama dokter rasanya gimana? Tiba-tiba pas sudah datang lagi nunggu di depan, aduh maaf dokternya nggak jadi, pusing. Padahal udah daftar, udah apa segala macam. Oke, gitu. Ada lagi? Ada Bro, sebentar di kolom chat ada dari Bro Leonardo. Tips dong Bro untuk building report di awal seperti apa? Kemudian pertanyaan terbuka yang berbobot yang seperti gimana ya Bro? Itu maksudnya building rapport. Itu ada di mana ya? Ya, building rapport ya. Ya, pertanyaan apa tadi?
Building rapport sama pertanyaan apa tadi? Pertanyaan terbuka kenapa? Yang berbobot seperti gimana ya, Bro? Pertanyaan terbuka yang berbobot. Waduh. Ya. Mungkin kita nggak sebut berbobot lah ya. Kita mungkin sebutnya yang efektif gitu. Jadi tadi kalau kita pakai MI, kita tanyakan lagi. Jadi pertanyaan kita lihat aja dalam konteks 4 semangat MI tadi. Ya, yang kemitraan, penerimaan, belas kasih, dan membangkitkan. Nah, jadi kita balikan. Kalau tadi kan contoh saya misalnya kenapa sih kamu make narkoba terus-terusan, misalnya itu pertanyaan terbuka tuh. Tapi menyudutkan, jadi bertolak belakang dengan penerimaan dan belas kasih. Nah, pertanyaan yang baik mungkin bisa seperti apa saja yang kamu dapatkan, apa manfaat apa saja yang kamu dapatkan dengan makan narkoba. Ya, pertanyaan terbuka, tidak menyudutkan, kita mengerti, menerima bahwa makin narkoba itu punya, orang kan makin narkoba kan punya tujuan kan, makin narkoba karena ada manfaatnya buat dia merasa percaya diri, mungkin membuat dia bisa bekerja, apapun itu manfaatnya, tapi ada manfaatnya. Ya, tidak menghakimi. Nah, itu. Jadi itulah kalau kita ingin membuat pertanyaan-pertanyaan ya sering saya tanyakan dan coba lihat pertanyaannya seperti apa. Menyudutkan nggak, menghakimi nggak pertanyaannya? Ada cara lebih baik nggak dengan memperhatikan, coba orang lain sharing orang lain konseling seperti apa gitu ya, kita perhatikan, atau lihat video-video di YouTube ya, video-video di YouTube tentang MI banyak sekali itu ya, teman-teman bisa lihat pertanyaan-pertanyaannya dan itu bisa jadi contoh buat saya. Daripada bilang kamu mau jadi apa sih ya, kamu mau jadi apa sih kalau begini terus? Nah, daripada begitu ya kan, mendingan tanya kamu ingin hidup kamu seperti apa 3, 4, 5 tahun ini. Nah, itu. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang memang akan berjalan dengan pengalaman yang kita miliki ya. Dan itu tentunya bukan sesuatu yang mudah karena seringkali kita sudah punya gaya kita. Nah, ini yang agak menantang ya. Kita sudah punya gaya bicara, kita sudah punya gaya komunikasi. Nah, ini ketika kita ingin menggunakan tadi terutama MI, ada hal-hal tertentu yang harus kita sesuaikan. Ya. Ada hal-hal yang perlu kita rubah agar kita juga yang kita lakukan sesuai gitu ya. Jangan sampai kita tadi pertanyaan terbuka sesuai pertanyaan terbuka, tapi ternyata tidak memenuhi kriteria semangat MI gitu. Itu pertanyaan yang satunya. Terus satu lagi apa kan? Bagaimana apa tadi ya? Kalau nggak salah rapor tadi. Terbuka yang bagaimana caranya untuk membangun rapor, Bro? Bagaimana caranya membangun rapor? Di awal. Di awal. Rapor di awal. Oke, Anda ketemu sama misalnya duduk di bis. Ada orang yang Anda nggak kenal. Gimana caranya supaya orang itu jadi akrab sama Anda? Ajak ngobrol. Nah, bener. Rumah di mana? Tujuan apa? Kadang-kadang kita cerita tentang diri kita dulu, ya kan? Sama sebenarnya. Nah, bayangkan ya kalau kita ada orang kan ibaratnya nih klien kita kan kayak tamu ya. Klien kita tuh kayak tamu yang datang ke rumah kita dan rumah kita serem lagi. Ya, rumah kita serem nih tanda kutip buat dirinya klien. Ya kan, klien itu sebenarnya tamu. Nah, jadi bayangkan Anda ada di posisi klien itu. Anda sedang bertamu ya ke rumah seseorang yang Anda tidak kenal ya, dan orang ini kemungkinan punya otoritas tertentu dan rumahnya agak serem. Nah, itulah klien Anda. Nah, jadi gimana caranya? Tadi senyum pertama kali ketemu, mengenalkan diri, ya, siapa kita, siapa lembaganya, apa yang kita lakukan, apa tujuannya, kan tanya apa yang penting buat dia, bagaimana keadaannya untuk membuat dia semakin lebih nyaman. Kalau minum gimana, mau minum gimana, kalau toilet kasih tahu toiletnya ada di mana. Ya, kenapa kalau masuk hotel ada yang nyambut kita selamat datang. Itu sebenarnya strategi-strategi kan. Ya.
Siapa sih di sini yang nggak bisa buka pintu sendiri? Kenapa kalau masuk hotel kok perlu dibukain? Kalau kan Emangnya, iya kenapa ya di hotel kok malah dibukain ya? Membuat apa itu? Servis, bro. terpancing bro. Nah, sama membuat nyaman. Nah, itu hal-hal yang perlu kita pikirkan gitu ya. Ya mungkin kalau di rehab kita jangan bukain pintu, mungkin cari cara lain. Ya, apa nih kira-kira yang membuat nyaman gitu ya. Hal apa yang kira-kira bisa membuat nyaman? Misalnya kalau ada klien baru datang kan pasti serem ya, apalagi kliennya dibawa orang tua nih. Ini kemungkinan besar kan kliennya dipaksa nih. Nah, bayangkan orang sedang dipaksa, membuat nyamannya kan susah. Ya kan? Artinya apa nih yang kita pikirkan? Karena dengan gambarnya, mungkin posisi duduknya. Kenapa sih kalau di gimana ya? Kenapa sih kalau di misalnya layanan-layanan yang bintang 5, hotel-hotel yang bintang 5 itu kok bangkunya enak? Kenapa kok duduk dikasih minum? Kenapa setiap ketemu ditegur disenyumin? Ya. Ya, kita jalan ketemu di lorong, pagi Pak, siang Pak, apa kabar Pak, selamat bekerja Pak, ya kan? Nah, kalau di rehab kan enggak, ini udah datang nih dipaksa orang tua. Begitu datang ke rehab, Betul. kayaknya senok semua nih staff-staffnya. Kayaknya garang-garang semuanya. Kayak lagi, nah nih, masuk lagi satu nih. Nah, mantep nih. Ya gimana nggak makin takut kan? Makin serem. Dan biasanya kalau di rehab Asik disuruh nih, nunggu asik. lagi. Ya kan? Udah datang disuruh nunggu. Udah lagi deg-degan disuruh nunggu pula. Nunggunya lama lagi. Mending nunggunya sebentar. Karena konselornya lagi sibuk. Coba di hotel bintang 5 dikasih waktu nggak buat nunggu? Kagak. Kagak boleh nunggu. Kenapa? Karena nunggu mempengaruhi psikologis. Nah, kita di rehab seringkali disuruh nunggunya lama. Nanti dulu ya, ketua yayasannya belum datang, ketua yayasannya lagi jalan ke sini. Wah, biasa di rehab begitu tuh. Ya, nunggu di depan sendirian, makin pusing nggak tuh ya, orang yang lagi takut masuk rehab disuruh nunggu, kira-kira pikirannya makin jadi gitu, makin muter-muter kan. Waduh, gua di sini diapain? Aduh, saya di sini gimana nih? Aduh, gimana nih? Saya ngomongnya apa ya supaya saya bisa pulang? Makin jadilah udah. Nah, itu dia distrategikan. Penerimaan kita seperti apa? Kalau ketemu klien baru senyumnya gimana? Kalau ada satpam, satpamnya bagaimana? Dilatih. Itu kayak di hotel. Di hotel baru masuk pintu aja, selamat pagi Pak, senyum, hai Pak. Wah, selamat bekerja. Wah, yang nerima cantik-cantik lagi kan? Kalau di hotel tuh, kalau nggak cantik ganteng. Nah ini kalau di rehab yang nerima kalau nggak serem, jadi makin takut kliennya gitu. Maksudnya gitu ya. Gitu sih kalau buat apa namanya? Building rapport. Apa tadi? Building rapport, bro. Iya, building rapport gitu. Ya. Udah lupa tuh pertanyaannya. Udah disuruh nunggu, ada yang teriak-teriak satu lagi, bro ya. Iya, teriak-teriak Saka makin disuruh nunggu kan, makin parah lagi. Nah, itu. Nah, kalau di hotel dibukain, nunggu lama aja disamperin loh. Maaf Pak ya menunggu sebentar kan gitu tuh. Ya, yang hotel-hotel itu. Nah, kadang-kadang tuh kita mikirnya, ini kan si kliennya tuh udah syukur dia dapat kita. Seringkali tuh kita begitu apa ya? Pola pandangnya tuh begitu. Pola pandangnya bukan melayani. Pola pandangnya tuh klien butuh kita. Jadi udah lalu terima saja gitu loh. Kadang-kadang gitu pola pandangnya. Gue di sini mau bantu lu. Jadi ya sudah lah, lu Nurut. mau makannya iya kan, mau makannya suwir ayam atau tempe udah bersyukur gitu. Seringkali kayak gitu ininya semangatnya. Semangatnya tuh bukan semangat melayani bahwa kita di sana kita menerima uang, kita menerima manfaat berkat karena ada klien gitu. Oke, bro. Satu lagi nih, bro. Atau yang jawab boleh juga, haus ya kan. Sambil minum juga Enak nggak nih apa-apa, ya. bro. Bukber ya. Bukber pakai timun suri, bro. Mana tadi dari Ibu Yolanda Mohune. Pertanyaannya, bro, apakah kita membuat rencana rawatan setelah fokusnya dapat? Oke.
Nah, ini buat Bu Yolanda, nanti mungkin perlu mendalami lagi karena memang setelah fokusnya dapat, misalnya fokus itu artinya kita sudah menemukan sesuatu yang klien mau dan mampu untuk membuat perubahan. Nah, jadi ketika dia sudah ketemu, misalnya, iya nih saya, misalnya nih fokusnya sudah ketemu, saya ingin menurunkan berat badan. Nah, itu artinya sudah ada sesuatu yang ingin kita fokuskan gitu ya. Dan kita ditanya, "Oh, menurunkan jadi kesehatan ini sesuatu yang penting ya buat kamu." "Oh ya, penting banget nih. Soalnya ibu saya diabetes, bapak saya diabetes gitu ya. Kakak saya juga ada yang diabetes. Jadi kayaknya memang menurunkan berat badan sesuatu yang penting." Artinya sudah ada nih change stock yang sudah ada fokusnya. Nah, cara berikutnya adalah evoking tadi, ya. Kenapa penting, mengapa penting, cara apa kira-kira yang berhasil. Nah, kita itu membangkitkan dulu Bu Yolanda. Sebelum nanti setelah kita sudah mendapatkan cukup informasi, komitmennya sudah dapat, baru kita ke planning. Nah, planning itu di dalamnya termasuk adalah perencanaan perawatan. Gitu Bu Yolanda. Jadi pelan-pelan gitu ya, karena di MI itu tadi selain jangan loncat juga dari focusing itu langsung ke planning, tapi kalau di MI itu kita ingin menguatkan focusing itu dengan evoking. Ya, karena kalau kita nanti langsung loncat, di MI ditakutkan nanti komitmennya atau motivasinya turun. Nah, karena kita tahu motivasi itu kan dinamis ya, naik turun ya. Kadang-kadang semangat ya kan. Kayak lagi kayak terawih di minggu pertama semangat gitu ya. Minggu ketiga ya kan masjid mulai kosong gitu. Mulai sepi. Mulai sepi. Kalau hari pertama kan wah mesti duluan ya. Kalau nggak dapat tempat tuh. Wah, tapi begitu udah minggu kedua, minggu ketiga motivasinya turun sama nanti sholat Id naik lagi. Pas sholat Id tuh kan. Iya. Sholat Id penuh ya bro ya. Sholat Id penuh. Oke, menarik sekali. Ternyata banyak juga yang teori-teori di UTC 4 ini, Bro Ahmad ya? Ya, sebenarnya sudah dibahas juga kalau yang ikut refresher. Jadi itu sebenarnya itu adalah bahan-bahan yang ada di refresher juga dibahas kembali. Ini nggak cukup 1 hari kayaknya kalau bahas tentang UTC 4 nih. Ada MI, ada CBT-nya juga. Tapi sudah jam 4 kurang. Ini ada pertanyaan lagi nih ternyata nih. Ada yang ngirim, tapi ngirimnya ke saya Japri nih. Oh Japri, boleh. Nah, ini dari Nikita Mirzani. Aduh, ngajak bukber bareng bro. Oh iya, ajak bukbernya dia bukanya bukan dengan cara yang halal gitu kan. Dengan cara yang manis. Jadi izin bertanya, Bro, terkait konseling dengan MI, adakah kriteria khusus orang yang bisa diajak konseling dengan MI? Misalnya orang ini sudah masuk rehabilitasi berkali-kali dan sedikit banyaknya sudah memahami dunia konseling. Nggak ada yang tertentu tadi karena memang ya MI itu ya menerima klien dengan apa adanya klien gitu ya, dan adalah bermitra. Nah, jadi ketika si kliennya, nah ini kalau menurut saya, mungkin teman-teman yang nanya ini ngalamin, nih si kliennya kayaknya batu gitu ya, si kliennya kayaknya apa ya, ngeselin banget gitu si kliennya kan, kita ngomong apa dia ngejawab lagi, dia ngomong apa dia ngejawab lagi, kita kasih saran, dia ngasih saran 2 kali gitu ya. Kita ngasih saran ke dia ngasih saran ke kita gitu kan. Jadi kayaknya, nah itu kalau di MI, itu namanya tadi discord. Nah, artinya ada masalah memang di hubungannya. Jadi apakah bisa digunakan MI? Ya bisa saja. Nah, cuman tadi teknik kita mengelola dan merespon discordnya yang harus dipertajam. Sehingga discordnya itu atau perselisihannya itu menurun. Ya. Sehingga kita bisa fokus ke change stocknya. Karena seringkali antara keributan klien dan konselor akhirnya jadi kayak tarik tambang aja. Si konselornya mau narik ke arah rehab, si kliennya narik pulang ya kan. Jadi kayak tarik tambang aja. Akhirnya itu bukan MI gitu.
Jadi gitu yang tadi nanya ya. Jadi karena Japri mungkin nggak mau disebutkan namanya gitu ya. Jadi saya tidak sebutkan namanya. Kita sebut saja Mawar ya. Bukannya Jadi kita, Bro. bukan Nikita, oh iya Nikita harusnya tadi ya maaf. Jadi sama tadi Sisna kita. eh Wah ternyata dia bilang bukan Nikita Mirzani. Yang ngubungin saya nih Raisa. Jadi sama Raisa, jadi bisa boleh digunakan. Tapi ternyata kalau memang intinya adalah di MA ini, ketika memang hubungannya tidak memberikan manfaat buat klien, ya kita rujuk atau gunakan metode lain. Karena saya adalah orang yang percaya bahwa metode itu disesuaikan dengan kebutuhan klien. Ya, kliennya butuhnya bagaimana, apa yang diperlukan klien, apa yang kira-kira bermanfaat untuk klien, itulah yang saya gunakan. Apa kalau saya tidak bisa, ya saya rujuk ke orang yang bisa menggunakan metode tersebut. Gitu, ya. Oke, terima kasih Bro Ahmad. Siap. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Waktu juga sudah hampir pukul 4 ya. Mungkin teman-teman juga mau mempersiapkan beli takjil dan lain-lain. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, ada kendala-kendala teknis. Bro Ahmad, kita mohon maaf juga kalau ada kendala teknis. Sebelum kita tutup, boleh bagi yang bisa untuk membuka kameranya, kita foto bersama dulu. Bro Deki, boleh tolong difoto? Hitung ya. Hitung loh. 1, 2, 3. Bentar. Pol nggak ada tuh Pol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. semuanya. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap aman. Sampai jumpa. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat mencari semuanya. takjil. Tenang kumpul-kumpul. Takjilnya lagi di mana saya dicari. Lagi di mana? Lagi metik ini petik.